Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, I would like to explain about Tourism English Course Business Plan by Anissa Trianggraini. ID number is 1922037 and Nenek Sinta Rahmawati, H3 2019. ID number is 1920183 from H3 2019. Next, introduction. Description from Tourism English Course. More training to become a quality tour guide, divine speaking skill, culture, and manner. Jadi, Tourism English Course itu lebih melatih bagaimana sih jadi tour guide yang berkualitas. Nah, terus di Tourism English Course juga belajar tentang basic bahasa Inggris ya, kayak speaking, reading, listening, and writing. Selain itu belajar kayak tenses, grammar, dan sebagainya. Nah, terus udah gitu kita juga belajar tentang budaya yang ada di Indonesia. Tapi kita lebih khususin ke yang ada di Jawa Barat. Nah, dan turis atau tour guide itu tuh kan berhubungan nih sama pariwisata. Nah, pariwisata itu juga terbagi beberapa unsur ya. Ada culture, natural, and event. We have a goals. Jadi kita tuh punya tujuannya. Nah, bagaimana sih cara kita mencapai tujuan itu? Dengan cara membagi jangka pendek, jangka tengah, dan jangka panjang. First, short term. Get to know the places that have become icon in West Java. Practice speaking skill. Get to know more about the culture in West Java. Jadi kenapa sih harus di Jawa Barat? Karena kita berada di Jawa Barat. Jadi kita harus tahu dulu nih provinsi kita sendiri budayanya seperti apa. Nah, jadi di Jawa Barat sendiri itu banyak destinasi. Next, medium term. Internship at tourist related venues. Jadi mereka tuh bakal magang di tempat yang berhubungan dengan tour guide ya teman-teman. Jadi kayak contohnya kayak di Turis Informasi Center atau biasa disebut TIC itu kita bisa magang di sana. Jadi ya kita tuh bakal seperti bisa disebut tour guide juga, tapi kita tuh hanya memberikan informasi mengenai hal yang berhubungan di tempat itu. Jadi seperti itu untuk magang-magangnya dan ada di beberapa tempat lainnya juga. At least the best and qualified graduated. Nah, jadi kita itu di jangka panjang ini tuh mendapatkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Nah, lulusan tersebut itu bakal disalurkan ke HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Jadi mereka ini di sana akan mungkin bisa langsung kerja menjadi tour guide. Skill and experience. Skills, they are speaking, manner, culture, and knowledge. Jadi speaking kita itu udah alhamdulillah ya, kita memiliki skill di speaking. Di manner, di tata cara yang benar seperti apa. Terus culture kita tuh telah survei ke tempat-tempat gitu ya, budaya-budayanya seperti apa. Nah, seperti itu. Experience are often communicate with tourists. Next, in collaboration with HPI or Indonesian Guide Association. Nah, jadi pengalaman kita itu kita seringkali berkomunikasi dengan turis-turis luar, sharing tentang budaya-budaya kita dengan budaya luar, dan kita juga berkolaborasi dengan HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Advantage. Our business is not just deepening the English language, but we can direct it to the workplace. Besides it, getting a job, getting knowledge too. So, a graduate from here is definitely ready to work. Nah, jadi keunggulan bisnis kita itu dibanding bisnis yang lain, kita itu bekerja sama dengan HPI langsung. Jadi lulusan-lulusan tersebut bisa langsung disalurkan atau dipekerjakan di HPI menjadi tour guide. Selain bekerja sama dengan HPI, kita juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Jelas-jelas Dinas Pariwisata itu yang telah survei tempat
destinasi-destinasi yang benar-benar harus dieksplor nih oleh turis-turis luar, lebih mengenal Bandung atau tempat-tempat yang ada di Provinsi Jawa Barat. Jadi keunggulan kita itu banyak ya. Kita nggak hanya belajar bahasa Inggris aja, kita juga mengenal tempat-tempat yang memang telah disurvei oleh dinas pariwisatanya langsung kayak gitu. Legal structure of English Tourism Course Corporation. CEO Neneng Sinta Rahmawati is with me. Director is Anissa Trianggraini, my partner. And legal advisor Muhammad Dafa. And external audit Octavianus Jelino. Marketing itu jantungnya perusahaan ya. Jadi jika marketingnya jelek itu berarti perusahaan itu tidak akan terkenal. Jadi marketing itu sangatlah penting untuk perusahaan. Jika marketingnya buruk berarti perusahaannya itu tidak akan maju. Tuh, jadi marketing yang kita ambil di sini service ya, berupa jasa. Tourism English course is a school that trains someone to become a tour guide. This course will help improve your ability to know and qualified guide. Market, JRH, gender, and economy. Age-nya itu kita sasarannya ke high school ya. Jadi anak SMA yang baru lulus bisa, atau yang masih sekolah pun juga kita terima gitu. Nah, gendernya itu bisa female or male. Mau perempuan atau laki-laki boleh. Dan ekonomi, it is a standard price considering that the graduate will be immediately directed and distributed to their workplace. Jadi untuk harganya itu kita standar ya, terjangkau. Jadi jangan khawatir. The location in Bandung at Jalan Natuna, which is the next to Himpunan Pramuwisata Indonesia atau HPI. The other material will be explained by my partner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself first. My name is Anissa Trianggraini and I'm from 8/3/2019. Now I'm going to explain about financial management. The first thing is identification of risks. Okay? Number 1 is lacking knowledge of human resources. What does it mean? Jadi, ada beberapa sumber daya manusia yang not well educated about language skill, speaking skill, or even translating skills. Kita punya solusinya, how we dealt with it gitu. Jadi kita menyediakan kelas yang terbagi menjadi 2. Kelas pertama yaitu middle class, yang kedua ada advanced class. Jadi murid-murid yang belum mengenal jauh mengenai basic skill English ini kita alokasikan ke dalam middle class. Sementara murid-murid yang sudah mengenal baik mengenai basic English skills ini kita alokasikan ke advanced class, tentunya dengan range harga yang berbeda. Yang kedua ada poor customer service and how we dealt with it. Jadi mengenai pelayanan service atau jasa yang buruk, kita bukan dealt, melainkan lebih ke mencegah. Karena kita akan menyeleksi nih, dan lihat aja dari mana latar belakang si pelamar, latar belakang pendidikan tentunya of course, seperti sarjana English Literature maybe, or even art and cultural, Indonesian cultural. Mungkin kalau untuk tour guiding khususnya mungkin ada pengalaman minimal 2 tahun di bidang tour guiding, seperti itu. Yang ketiga, departure of a key employee, kehilangan karyawan kunci atau karyawan yang sudah diandalkan oleh course kita. Gimana sih how to deal with it? Jadi di kita itu
apa ya istilahnya, mungkin what you did what you get gitu. Apa yang mereka kontribusikan, semisal yang mereka kontribusikan itu bagus, itu akan worth dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi gaji itu setara apa yang mereka kontribusikan kepada murid-murid kita. Jadi murid-murid kita mendapatkan pengetahuan yang bagus, mereka pun mendapatkan nominal uang yang bagus juga untuk gaji mereka. Nah, yang keempat ada competitor interest market. Setiap bisnis tuh pasti punya kompetitornya masing-masing nih. Jadi kalau English tourism course have a competitor, what should we do gitu. Jadi kita tuh harus punya keunggulan yang lebih dari English course yang lain. Dan apa keunggulan dari English course kita ini? Course kita tuh bukan sekedar English learning atau pengasahan English basic, tapi selain kita mendapatkan ilmu mengenai bahasa Inggris, kita juga bisa langsung mendistribusikan si lulusan kita ini ke pekerjaan. Jadi nyambung sama pekerjaan mereka, khususnya di bidang tour guiding, karena kita bekerja sama dengan HPI yang mengkhususkan pramuwisata. Oke, yang terakhir ada attract the students. Gimana nih kalau mau menarik minat para siswa, apalagi yang baru lulus nih. Jadi kita punya salesman yang akan terjun langsung turun ke sekolahan, menarik minat dan bakat si siswa-siswa nih. Jadi mungkin mereka barangkali belum punya uang yang cukup buat kuliah, yang we all know. Jadi kuliah tuh nggak sebentar, ada yang 4 tahun, dan di English Tourism Course kita ini dengan 6 bulan mereka sudah bisa disalurkan kepada tour guiding. Jadi itu di handle oleh salesman kita. Second thing ada funding request and return on investment. Jadi permintaan pendanaannya tuh berapa kepada investor? Misalkan saja di sini kita punya modal owner's capital sebesar 20 juta. Jadi kita punya modal owner sebesar 20 juta. Terus yang kita butuhkan nih apa aja? Ada yang pertama ada rent a place, kita biaya sewa tempatnya 24 juta per tahun, yang mana 1 bulannya cuma 2 juta. Terus ada buying stuff, yang pertama uniforms, ini made by order, jadi conditional, dia akan dibuat apabila yang daftarnya jelas udah berapa. Jadi kita anulir. Lanjut ke folding chairs, ada 9 juta buat 60 pieces. Projectors 2.400.000 untuk 8 pieces. Computers 24 juta untuk 8 pieces, AC 12 juta untuk 6 pieces. For your information, jadi kita itu di sini non board using, jadi nggak using board lagi. Jadi kita menggunakan proyektor dan komputer. Terus jadi dari total keseluruhan tersebut kita hanya membutuhkan 51.400.000. Kita membutuhkan dana sebesar 51.400.000 yang akan kita pinjam kepada investor. Di sini juga tertulis cash receipts from one customer. Jadi dana yang kita dapat dari satu orang customer itu berapa sih? Yang kita dapat tuh 4.800.000 sampai 7.200.000. Nah, yang 4.800.000 ini
yang middle class, sementara yang 7.200.000 ini yang advanced class. Lanjut nominal that investor will get 2% from profit per month. Jadi mereka itu dapat 2% keuntungan dalam setiap bulannya. Misalkan saja kita per bulannya dapat let's say keuntungannya sebesar 20 juta. Mereka bakalan dapat 2%-nya dari 20 juta tersebut sampai si perusahaan ini tutup, ataupun mereka akan mengambil kembali uang yang sudah diinvest. Itu tergantung mereka seperti apa. Kita akan lanjut pada pembahasan kedua. This is operations. First thingnya ada day-to-day management. We are considering two classes. The first is middle class, and the second is advanced class. The middle class is happen at 6 months, advanced class in 4 months. Day first in mid class is basic English knowledge. Day 2 English intermediate. Day 3 speaking. Day 4 Mandarin and attitude. Day 5 art and culture knowledge. Di middle class ini, jadi seperti yang sudah dijelaskan, middle class ini basic-basicnya tuh yang belum terlalu good and great. Jadi mereka diharuskan untuk mengenal lebih jauh tentang basic-basic karena ini sangat penting sekali. Nah, di course kita ini ada Mandarin and Attitude. Kenapa? Karena sebagai tour guiding itu harus diajarkan mengenai terutama tentang friendly and how to be polite kan, dan banyak lagi. Sementara di advanced class kita cuman ngadain 3 pertemuan. Day 1-nya art and culture knowledge, day 2-nya speaking and translating, day 3-nya Mandarin and attitude also. Nah, di setiap 2 minggu pertemuan ini ada 1 hari di mana kelas art and culture knowledge ini pergi ke suatu tempat, tepatnya tempat pariwisata yang akan kita kenalkan nih kepada murid-murid kita. Jadi mereka akan mengenal lebih jauh mengenai culture, budaya-budaya yang ada di Jawa Barat, sehingga mereka bukan hanya pemberian materi aja, tapi mengenai actionnya, dan turun langsung ke lapangan, terjun langsung untuk mengetahui culture yang ada di Jawa Barat ini. Hiring personnel and personnel procedures or policies. The first is hiring personnel. We are focusing hiring the employees who have an education background in the field of English literature and/or Indonesian cultural and arts. Besides that, we are prioritizing people who have experienced in the world of tour guiding at least 1 until 2 years. Okay, so in this department kita tuh mengedepankan nih sarjana-sarjana yang khusus di jurusan English Literature atau sastra Inggris dan di seni dan budaya Indonesia. Mengapa demikian? Karena kedua jurusan itu hubungannya sangat erat sekali dengan dunia tour guiding. Kita juga sangat membutuhkan nih yang dinamakan key employees tuh adalah tutor yang telah berpengalaman di dunia tour guiding selama 1 hingga 2 tahun itu minimal. Karena kenapa kita mengkualifikasikan demikian? Kita ingin memberikan yang terbaik untuk lulusan-lulusan
di English Tourism Course ini, sehingga orang-orang yang mendaftar ke kita pun nggak sia-sia gitu, dan mendapatkan harga yang worth dengan apa yang mereka dapatkan. Next is personnel procedures or policies. The first is work schedule. Workday hoursnya kita punya 19 minutes plus 19 minutes, so it's just 3 hours a week. Imagine that. Second is lunch periods. We have 45 minutes for lunch periods. Third is holidays. Of course, the holidays on weekend, Saturday and Sunday. Fourth is sick time. If you are sick and can't attend your class, you may change the schedule on another day. Jadi kalau kalian sakit, para tenaga tutornya sakit, kalian bisa mengganti jadwal kalian ke hari yang lain. Yang terakhir ada personal leave. Jadi ini tuh cuti pribadi. Confirmnya harus 1 bulan sebelum cuti diajukan. Nah, kita juga cuma punya 3 hari dalam 1 bulan cuti ini. Hiring procedures. The first is at least bachelor degree for English literature and Indonesian cultural arts. The second is magister in English department. The third, any major's bachelor degree with minimal 1 until 2 year experience in tour guiding world. Terus kita juga punya compensation di personal procedure ini. Paydays-nya per month, of course. Salary ranges-nya. Market 2.400.000 rupiah until 3 juta rupiah per bulan per month in 3 hours work time a week. Jadi semisal kalian punya pekerjaan pokok, ini bisa banget buat kalian yang sedang cari pekerjaan yang sampingan. Resignation-nya 1 month before submission. Jadi 1 bulan sebelum pengajuan resign. Terima kasih. Jadi di sini ada leases or rents agreement. Jadi kita pakai lease agreement of building karena kita sendiri menyewa sewa lahan atau tempat ini secara berkepanjangan ya. The first is list information listed March 1, 2021. Landlordnya yang punya tanahnya Adikarya Property, addressnya di Bandung. Tenannya Indonesia Tourism Course. And then ada part 2-nya. Ini tuh menjelaskan mengenai apa-apa saja yang harus dibayarkannya secara detail dan sampai dengan tenants initial monthly payment total, sampai total pembayarannya per bulan itu berapa. Lalu ada equipment we needed. The first is uniform. For the opening of the course, we need at least 60 pieces of uniforms. The second is folding chair. There will 4 class with 15 students inside, so 60 chairs will filled. Third is projectors. We need around 8 projectors. 4 projectors for the main class and the rest just for the backup. And there is computers. We need around 8 computers, 2 for the main class, 2 for the office room, and the rest for the backup. And the last, we need AC. Will be 6 AC, 1 for every classrooms, and the rest for the office room. That's all. Okay guys, finally we arrived to concluding statement. English tourism course is the only place to hone your English language skills, speaking skills, translating skills, mentoring, and open insight about culture, especially in West Java.
This course is affordable and chic. We made an easier way for those of you who want to become a great tour guide because you will be trained by a professional trainer. Hurry up and join the English tourism course. Okay guys, that's all from us. I hope this presentation will be fulfill our score in final examination, and I hope our presentation are explained clearly. I'm so sorry. Pardon me and my friend if there was any mistake on this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.